Sekarang kita akan lanjut dengan melihat kembali analisis semantik. Apa itu analisis semantik? Ini ada dua kalimat di sini. Kalimat pertama, kalimat kedua. Kalian bisa lihat kan kalimatnya? Kalimat pertama, kuda hijau merokok jeruk di dalam akuarium pada tahun 5000. Nah, kalimat ini benar atau salah? Tergantung menganalisisnya. Kalau kita analisis secara sintaksis, maka kita akan temukan di sini kuda hijau ini adalah subjek, merokok itu adalah predikat, jeruk hitam ini adalah objek, di dalam akuarium itu adalah keterangan tempat. Pada tahun 5000 ini adalah keterangan waktu. Maka kalau kita menganalisis kalimat ini dari sisi sintaksisnya, kalimat ini sangat sempurna. Ada subjek, ada predikat, bahkan ada keterangan subjek ini kuda hijau, ada keterangan objek juga, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, lalu ada objeknya. Ini kalimat yang bagus. Seandainya yang membaca ini tidak ngerti apa itu kuda, tidak ngerti apa itu jeruk, tidak ngerti apa itu merokok, tidak ngerti apa itu akuarium, maka sang pembaca akan mengatakan kalimat ini bagus. Mengapa? Karena pembacanya tidak mengerti semantik atau makna dari kata-kata yang ada di dalam kalimat itu. Tetapi kita yang sangat familiar dengan semua kata-kata di dalam kalimat itu, kita bisa katakan kalimat ini salah. Tapi kita mengatakan salah itu secara semantik, secara makna. Mengapa? Karena tidak mungkin kuda itu warnanya hijau. Kalaupun ada kuda yang hijau karena dicat, atau karena disiram dengan air comberan yang berwarna hijau, tetapi tidak mungkin kuda itu merokok. Karena yang bisa merokok itu hanya manusia. Mungkin kepiting bisa merokok, tapi aneh. Kalaupun ada kuda yang dipaksa, dilatih dari kecil dan ternyata benar bisa merokok, tapi tidak mungkin merokok jeruk. Karena rokok itu dilinting, lalu ada tembakaunya, lalu bisa disulut, lalu keluar asapnya. Sedangkan jeruk itu adalah buah yang bunder, nggak bisa dirokok. Apalagi jeruk kok warnanya hitam. Umumnya kan jeruk itu merah atau kuning atau hijau. Lalu apalagi merokok kok di akuarium? Nggak mungkin, nanti apinya mati di dalam akuarium. Lalu tahun 5000 itu belum ada. Jadi secara semantik kalimat ini kacau balau, nggak bisa dipahami. Beda dengan kalimat kedua. Kalimat kedua bunyinya, kuda putih memakan rumput hijau di lapangan pada siang hari. Nah ini bisa dipahami karena kita tahu semantiknya tepat. Kuda memang biasanya warnanya putih atau merah atau belang-belang. Makan, kuda memang makan. Rumput hijau, iya memang kuda itu makannya makan rumput. Di lapangan bisa di lapangan. Pada siang hari, iya. Pada siang hari bisa. Mengapa kita katakan iya setuju? Karena kita tahu bahwa itu benar. Maknanya jelas, maknanya sangat tepat. Karena kita tahu. Maknanya kita tahu. Kita hidup pernah melihat kuda, sehingga apa yang diungkapkan di sana bagi kita bisa diterima.
Nah sekarang, kalau kita membaca kitab suci juga diungkapkan dengan kalimat-kalimat. Dan kalau kita mau membaca kalimat-kalimat itu, belum tentu kita tahu maknanya. Belum tentu kita tahu semantiknya. Misalnya, di bawah pohon gandarusa di tanah itu, kami gantungkan kecapi kami. Apa itu gandarusa? Apa itu kecapi? Mungkin kita belum pernah melihat kecapi, belum pernah melihat pohon gandarusa. Orang yang menawan kami, menyuruh kami menyanyikan lagu Sion. Lagu Sion itu apa? Kita nggak ngerti. Makanya kita membaca gitu aja, karena nggak ngerti. Nah itulah yang dimaksud. Kalau kita mau memahami kitab suci, kita perlu memahami semantiknya, makna dari kata-kata atau frase-frase atau kalimat-kalimat yang terdapat di dalam kitab suci. Bagaimana cara mengetahuinya? Pakai analisis. Analoginya begini, kalau saya katakan jamput, jangkrik, itu mengandung semantik ya kata-kata saya itu. Atau saya katakan kukimai, itu ada semantiknya apa yang saya katakan itu. Tolo, itu ada semantiknya di balik kata-kata saya itu. Bagaimana cara menangkap semantik yang saya maksud dari kata-kata saya? Kalau kalian ketemu saya lalu saya katakan kukimai itu, mungkin dari situasi pada waktu itu kalian tahu semantiknya. Karena saya lama sekali tidak ketemu dengan sahabat saya, lalu begitu ketemu saya kangen sekali dan begitu gembira karena ketemu dia, lalu saya katakan kukimai kau. Nah, itu semantiknya adalah semantik kegembiraan. Tapi kalau di kelas, lalu saya lihat para frater ini diajari kok tidak ngerti-ngerti, bahkan malah ada yang kurang ajar. Misalnya maju lalu menempeleng saya, lalu saya katakan kukimai. Itu adalah semantiknya adalah semantik jengkel. Jadi kata yang sama itu bisa memiliki semantik yang berbeda. Itu namanya pergeseran semantik. Kalau saya mengatakannya itu situasinya tidak jelas, misalnya kuki, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Bagaimana supaya kalian mengerti apa yang dimaksudkan? Mengapa saya mengucapkan itu? Kalian tanya pada saya, Romo ngomong tadi maksudnya apa? Nah, itu. Lalu saya akan jawab. Sehingga kalian menangkap seperti apa yang saya maksudkan. Itu. Nah, kalau kita membaca kitab suci, lalu kita tidak ngerti maknanya apa yang harus kita buat? Sama seperti tadi, yaitu bertanya pada siapa yang menulis. Begitu, langsung tanya. Sayangnya, yang menulis itu sudah mati semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua sudah mati. Kita tidak bisa bertanya langsung kepada mereka. Tetapi ada instrumen untuk bertanya itu. Instrumennya apa? Yaitu yang disebut analisis semantik ini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan kitab, langkah-langkahnya adalah kita tulis teksnya itu. Kita menggunakan instrumen-instrumen atau alat-alat pembantu, yaitu konkordasi, ensiklopedi, juga bisa menggunakan dictionary, apa itu kamus kitab suci, ensiklopedi kitab suci, konkordasi kitab suci, dan software kitab suci, misalnya Bibleworks, itu bisa kita gunakan. Kita menemukan teks ini, misalnya ini teks saya ambil dari kitab Kejadian bab 37. Adapun Yakub, kalau teks kalian bukan kitab Kejadian ya, teks kalian adalah Injil Lukas.
keempat tadi. Nah, ini adalah dari kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai dengan 4. Bunyinya, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Kalau saya membaca ini saja sudah banyak kata yang bagi saya ini sesuatu yang tidak biasa. Maknanya nggak terlalu jelas. Yakub itu siapa? Kalau misalnya dikatakan ini Pisin, nah itu saya tahu, meskipun tidak tahu banyak-banyak. Tapi ini Yakub, diam di negeri penumpangan. Penumpangan itu maksudnya apa? Lalu ayahnya itu siapa? Kan kita tidak tahu. Tanah Kanaan, apalagi tanah Kanaan itu, apa itu tanah Kanaan? Kalau misalnya Jawa Timur, nah itu saya ngerti, geografis ngerti, kepala daerahnya ngerti, terus situasi sekarang juga ngerti. Nah, kalau disebut tanah Kanaan itu kita nggak ngerti. Oleh sebab itu kita perlu mencari semantik dari kata-kata yang bagi kita belum jelas maknanya ini. Bagaimana caranya? Carilah kata-kata yang sama itu digunakan di mana saja di dalam kitab suci. Bagaimana cara mencarinya? Misalnya dengan Bible Word. Saya tunjukkan ya misalnya. Nah, di sini saya punya perangkat namanya Bible Word. Lalu tadi kan ada kata Yakub. Saya cari kata Yakub itu di sini. Ini namanya search, window search. Jendela untuk mencari. Saya ketikkan ke titik, saya cari Yakub. Lalu saya enter. Nah, inilah ayat-ayat, ternyata kata Yakub banyak sekali digunakan secara khusus di kitab Kejadian, mulai kitab Kejadian bab 25 ayat 26 sampai seterusnya, banyak sekali. Nah, semua yang ada ini menjadi sumber, semua teks, semua ayat ini menjadi sumber untuk memahami siapa itu Yakub, apa itu Yakub. Nah, maka kita bacanya bukan hanya teks, bukan hanya ayat ini saja, kita bisa baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Oh, di sini kita mulai mendapatkan keterangan penjelasan tentang Yakub itu. Yakub itu rupanya adalah ini kakak beradik dengan Esau. Lalu arti dari nama Yakub itu adalah memegang tumit Esau, memegang tumit. Lalu, oh rupanya dia punya kaitan dengan Ishak. Nanti kita akan ketahui bahwa Ishak itu adalah bapaknya Yakub. Kira-kira begitu untuk mencari penjelasan tentang satu kata saja. Dan ini masih banyak ya, masih 27. Dikatakan lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Nah, ini sudah kita dapat keterangan lagi. Oh, Yakub itu orang yang tenang, suka tinggal di kemah. Gitu. Dan seterusnya, ini banyak sekali ayat. Dan ayat-ayat itu kita kutipkan dari kutipan itu, lalu kita mendapatkan keterangan penjelasan mengenai apa itu Yakub. Gitu. Jadi begitulah analisis semantik, jalannya seperti itu. Dan tidak ada kesimpulan nanti ya, hanya keterangan-keterangan saja. Setiap kata nanti akan dicari keterangan-keterangan tambahannya. Misalnya saya acak lagi di kitab mana ini, kitab Kejadian bab Yakub itu bisa sampai bab 50 ya. Nah, ini bab 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati.
tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dari sini kita mendapatkan keterangan bahwa Allah pernah melakukan perjanjian dengan sumpah kepada salah satunya adalah kepada Yakub. Jadi Yakub pernah mendapatkan perjanjian dalam sumpah dari Allah. Begitu cara mencari keterangan. Itu baru satu kata ya. Nanti banyak sekali kata-katanya kalau dalam teks itu. Negeri penumpangan misalnya. Kita cari saja negeri penumpangan ini apa. Coba saya cari penumpangan di Bible, ada enggak? Penumpangan. Nah, ternyata kita menjumpai ayat bab 36 kita Kejadian ada, bab 37 ayat 1 yang kita analisis tadi ada, di 1 Timotius juga ada, 2 Timotius ada, Ibrani juga ada. Negeri penumpangan. Tapi yang negeri penumpangan hanya 2 saja. Yang lainnya hanya penumpangan. Jadi kita perlu perluas dulu, yaitu negeri penumpangan. Kalau kita mau mencari lebih dari 2 suku kata, maka yang diketik awal adalah apostrof ya, tanda koma di atas ini, negeri penumpangan. Nah, rupanya hanya ada 2 saja. Yang pertama, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Nah, dari sini tidak terlalu jelas, tidak terlalu signifikan keterangan yang kita dapat. Nah, kalau menemukan seperti ini ya, kita harus katakan bahwa tidak ada keterangan yang signifikan. Nah, di sini keterangannya adalah negeri penumpangan, yaitu adalah negeri tempat mereka memiliki harta, tempat tinggal bersama-sama. Kira-kira hanya begitu saja, tidak terlalu signifikan. Ini kira-kira cara analisis semantik. Apakah tentang analisis semantik ada yang mau bertanya? Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Itu kalau kita mau mencari sendiri dengan menggunakan Bible Word. Tapi kalian bisa menempuh jalan pintas, yaitu dengan menggunakan ensiklopedi atau menggunakan kamus kitab suci. Kata-kata yang ada itu kita lihat di dalam ensiklopedi atau di dalam kitab suci, dan di sana sudah disistematisasi oleh penulis ensiklopedi dan kitab suci kita. Kitab suci itu, ensiklopedi dan kamus kitab suci itu bahkan sudah dikutipkan ayat-ayatnya, ayat-ayat referensinya. Kita tinggal mengutip saja. Ini nanti di dalam analisis semantik caranya adalah kita tuliskan ulang kitab suci teksnya, kemudian kita tandai ayat-ayat, kata-kata atau frase-frase yang perlu dicari penjelasannya. Setelah kita tandai, kemudian kita cari referensi ayat-ayat yang menjelaskan kata-kata itu, lalu dari keterangan-keterangan yang kita dapat dari ayat-ayat yang mendukung penjelasan, yang memberi penjelasan tambahan tentang kata itu, kita rangkum penjelasannya, kita kompilasi. Ini ditandai seperti ini.
Saya akan tunjukkan salah satu contoh ini, contoh analisis semantik. Ini adalah contoh analisis semantik. Jadi analisis semantik Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pengantar dulu. Pengantarnya itu dijelaskan semantik itu apa, lalu analisis semantik dalam konteks kitab suci itu apa. Lalu langkah-langkah analisis semantik itu apa. Setelah langkah-langkah itu disebutkan, kemudian mulai langkah pertama. Langkah pertama adalah mengutip teksnya, menandai kata atau frase atau kalimat yang belum jelas maknanya, atau mungkin kita sudah tahu maknanya jelas, tetapi bagi kitab suci itu ada satu makna yang mendalam. Bahkan itu makna kunci untuk memahami teks itu, yaitu kita juga tandai. Mati sebelah tangan, hari Sabat itu apa, kedegilan, berdukacita, ulurkanlah tanganmu. Mungkin kata-kata ini digunakan di tempat lain. Setelah ditandai seperti ini, mulai satu persatu dianalisis. Nah, di sini ada kata persoalan, sebaiknya ini tidak usah dibuat ya, karena dengan membuat ini kita sudah membatasi pertanyaan. Dibiarkan aja terbuka, tidak usah dibuat persoalan. Langsung aja dicari teks-teks yang bisa sih membuat persoalan ini, tapi diandaikan kita ini sudah memahami teks dengan lebih baik, sedangkan yang belum ya kita biarkan aja secara terbuka, lalu dikutip teks-teks yang ayat-ayat yang memberi penjelasan tambahan, yang menjelaskan dari kata-kata itu. Setelah dikutip, lalu disimpulkan, dikompilasi, keterangan yang didapat itu digabung-gabungkan, benang merahnya dilihat, begitu. Sampai di situ saja dan tidak ada kesimpulan di dalam analisis semantik ini.